726 mundur. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat serangannya tidak menghancurkan tumor beracun yang tercela ini, zombie abadi Seven Star Child tercengang. Dia membuka mulutnya dan meraung dengan lebih marah, saat lengan kanannya menekan ke medan perang batu yang bergulir. Mengikuti tindakannya, sebuah tangan besar yang terbuat dari cahaya bintang besar terbentuk dan menamparkan medan perang batu yang bergulir dengan kekuatan besar. Itu adalah gerakan pembunuh abadi lainnya. Setelah serangan dua gerakan pembunuh abadi, medan perang batu yang bergulir itu retak terbuka saat celah besar memperlihatkan pemandangan di dalam medan perang, yang belum hancur. Fang Yuan melihat ini dan menarik kembali pandangannya, berlari tanpa henti. Hei Loulan mengembuskan napas udara berkabut, kekhawatirannya sebagian besar terangkat. Baiklah, zombie abadi Seven Star Child sedang melawan si Lei sekarang, ini adalah situasi terbaik. Fang Yuan, mengapa kamu berlari? Menyelamatkan seseorang. Jawaban Fang Yuan sangat singkat dan langsung ke intinya. Hei Loulan penasaran, menyelamatkan siapa? Pada saat ini, Fang Yuan berbalik di balik dinding gunung dan melangkah ke tebing. Dia menunjuk dia. Hei Loulan melihat dan mendapati ada seorang Dewa Gu tergeletak di atas batu retak setelah jejak pohon yang patah. Itu adalah Dewa Gu Jalur Bintang. Keduanya mendatangi Dewa Bintang Wan Xiang, dan melihat ada lubang besar di dadanya. Tidak hanya lubang itu benar-benar tembus, dia telah kehilangan hampir seluruh dadanya, hanya beberapa daging di kedua sisi yang menahannya. Luka yang begitu parah bahkan membuat Hei Loulan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kekuatan hentakan zombie abadi Seven Star Child. Fang Yuan menurunkan tubuhnya dan 8 lengannya mencari-cari tubuh Dewa Bintang Wan Xiang secara bergantian. Setelah beberapa saat, Fang Yuan mendesak kecewa, berpikir, meskipun luka-luka tubuhnya parah, itu dapat disembuhkan dengan membayar biaya yang sangat besar. Tetapi jiwanya tersedot ke alam mimpi, kecuali mimpi Dewa Bintang konstelasi itu hancur, jiwa Dewa Gu ini hanya dapat mengembara di dalam alam mimpi itu, atau mengubah dirinya ke alam mimpi lain. Hei Loulan berdiri di samping, menggunakan Gu investigasinya untuk memeriksa. Dia berkata dengan sedikit ketakutan yang tersisa, tidak ada cara untuk menyelamatkannya, bahkan jiwanya hilang sepenuhnya sekarang, jangan bilang padaku itu karena alam mimpi itu. Jika kamu tidak menyelamatkanku, apakah aku akan berakhir dalam keadaan itu juga? Sayang sekali, Fang Yuan bergumam, gerakannya tidak berhenti. Jika dia masih hidup, kita masih bisa mendapatkan informasi penting darinya. Bahkan, kita bisa menggunakan Gu abadi perbudakanmu untuk membuatnya menjadi salah satu dari kita, melakukan perintah kita. Kita bahkan bisa berkomplot melawan si Lei, dan mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh si Lei tanpa mengambil risiko apapun, sementara juga membebaskan kita dari kecurigaan, memperoleh manfaat terbesar. Hei, apa kau mendengarkan kata-kataku? Hei Loulan menghentakkan kakinya dengan marah. Jika kau punya waktu untuk itu, mengapa kau tidak datang dan membantuku menyegel lubang abadi di tubuhnya? Kata-kata Fang Yuan menarik semua perhatian Hei Loulan. Ini adalah tanah terberkati tingkat 6. Hei Loulan dengan cepat bergerak maju dan mengirimkan indera ilahinya, tetapi indera itu hanya bisa bergerak di sekitar area di luar lubang abadi, tidak bisa masuk. Dia sudah mati, tetapi dia meninggalkan obsesinya. Tanah terberkati sekarang memiliki roh tanah. 8 lengan Fang Yuan terus bergerak, menanamkan segala macam cacing Gu pada mayat Star-Lord Wan Xiang. Luka-luka Star-Lord Wan Xiang terus sembuh. Apa yang bisa aku lakukan? Untuk membantu, Hei Loulan tercengang oleh teknik luar biasa yang digunakan Fang Yuan tanpa henti saat ini. Alis Fang Yuan bertaut erat, dia berkonsentrasi, menyegel tanah yang diberkati adalah masalah yang merepotkan. Untungnya roh tanah baru saja terbentuk. Aku tidak menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Aku kekurangan cacing Gu sekarang. Kamu harus mengamati situasi pertempuran di sana, sambil berkomunikasi dengan surga kuning harta karun untuk membeli cacing Gu ini. Ingat, kita tidak boleh kekurangan satu pun. Mengatakan demikian, Fang Yuan mentransmisikan indera keilahiannya. Aku tahu. Hei Loulan memperoleh sebuah daftar dan wajahnya serius. Dia berdiri di samping Fang Yuan, bertindak sebagai penjaga sambil menggunakan aperture abadi miliknya sendiri untuk berkomunikasi dengan surga kuning harta karun. Tidak hanya itu, dia bahkan menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu yang dipinjamkan Fang Yuan untuk meminta bantuan dari perilisan. Boom boom boom, tinggi di langit, zombie abadi Seven Star Child terus menyerang tanpa henti.
gerakan pembunuh abadinya dilepaskan seolah-olah tidak membutuhkan esensi abadi sama sekali, dia menggunakannya satu demi satu. Medan perang batu yang menggelinding tidak dapat menahan tekanan dan akhirnya hancur. Medan perang hancur berantakan, dan naga zombie jatuh dari langit tanpa daya, seperti ular mati dengan banyak luka. Si Lei, yang menyebabkan luka-lukanya, juga tidak dalam kondisi yang baik, dia dipenuhi luka, terutama yang ada di dadanya. Luka itu memanjang dari bahunya ke pinggangnya, lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Si Lei terengah-engah, wajahnya pucat. Masih ada jejak api zombie putih abu-abu yang menyala di tubuhnya. Untuk mengalahkan naga zombie, dia telah membayar harga yang sangat mahal dan menderita luka berat. Tetapi semakin banyak lukanya, semakin besar niat bertarungnya. Melihat zombie abadi Seven Star Child, yang lebih kuat dari naga zombie, Gu Immortal dari Combat Immortal Sect ini tertawa keras, dia tidak takut, sebaliknya, niat bertarungnya berkobar seperti kebakaran hutan. Penyusup, matilah, teriak zombie abadi Seven Star Child, tanpa ekspresi menunjuk satu jari ke arah Si Lei. Jurus pamungkas abadi, satu jari bintang. Pada saat yang sama, Si Lei mencibir, membalik telapak tangannya. Jurus pamungkas abadi, batu pecah yang mengejutkan. Kedua jurus pamungkas itu adalah metode serangan yang memiliki waktu aktivasi singkat tetapi memiliki kekuatan ofensif yang besar. Ujung jari zombie abadi Seven Star Child mengeluarkan cahaya bintang, dalam sekejap mata, ia merobek ruang dan menusuk dada Si Lei. Sementara itu, sebuah batu gunung besar menekan zombie abadi Seven Star Child, dengan suara keras, zombie abadi Seven Star Child terlempar jatuh ke tanah, terkubur di bawah sebuah bukit kecil. Darah Si Lei menyembur keluar dalam satu garis, dari depan dan belakang dadanya. Tubuhnya bergetar di udara untuk beberapa saat, ia hampir jatuh tetapi ia berhasil terus melayang. Si Lei tertegun, serangan sebelumnya terlalu cepat, jika ia tidak menggerakkan tubuhnya tepat waktu, jantungnya akan hancur. Di area lukanya, terdapat banyak tanda daun jalur bintang, karena tanda-tanda itu berada di dekat jantungnya, darah mengalir keluar tanpa henti. Gu manusia biasa tidak dapat membantu, bahkan jurus pembunuh penyembuh manusia tidak dapat melakukan apapun, tetapi Si Lei memiliki Gu abadi penyembuhnya sendiri. Setelah perawatan Gu abadi, luka Si Lei sembuh dengan cepat, darah berhenti keluar, darah mengalir di dadanya seperti sungai. Tepat setelah dia selesai merawat lukanya, batu yang menekan zombie abadi Seven Star Child hancur berkeping-keping, tangan cahaya bintang yang besar menekan dengan keras dan memecahkan batu menjadi berkeping-keping, membuat pecahan-pecahannya beterbangan. Raung, zombie abadi Seven Star Child berteriak keras, tubuhnya ditutupi jubah bintang warna-warni. Dengan ledakan keras, dia terbang, hanya meninggalkan sosok ilusi di tempat. Kekuatan yang kuat menyebabkan tanah di bawah zombie abadi itu retak, runtuh membentuk kawah. Pupil mata Si Lei menyusut, dia dikejutkan oleh ledakan kecepatan Seven Star Child. Si Lei baru saja memanggil Gu abadi yang defensif ketika zombie abadi Seven Star Child menabraknya dengan suara keras. Pertahanan Gu abadi itu hampir hancur, Si Lei memuntahkan seteguk darah dengan penglihatannya berputar, dia terlempar ke langit karena benturan itu. Oh tidak, ini adalah gerakan pembunuh abadi. Si Lei bisa merasakan angin menyapu telinganya, dia berusaha keras untuk membuka matanya. Wus, mendengar sesuatu dengan telinganya, Si Lei berbalik dengan susah payah, hanya untuk melihat zombie abadi Seven Star Child yang diselimuti jubah cahaya bintang, menembus awan dan muncul di hadapannya. Zombie abadi Seven Star Child terbang bersama Si Lei, menuju langit. Pada saat itu, zombie abadi itu membuka telapak tangan kirinya, mengarahkannya ke kepala Si Lei. Jurus pembunuh abadi, pilar gelombang bintang. Ledakan, pilar cahaya besar itu menembus lapisan awan dari ketinggian, menembus puncak gunung dan menyebabkan area yang luas runtuh dan hancur, mengakibatkan banyak debu dan asap. Sebuah tubuh turun dari langit seperti karung yang rusak. Itu adalah Si Lei. Dia telah menahan serangan pilar gelombang bintang selama 15 napas, tetapi dia masih hidup dan memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa. Seluruh kepalanya hangus hitam, fitur wajahnya semua kabur, seperti lilin yang meleleh. Raungan, Si Lei membuka matanya, pupil emasnya meledak dengan cahaya kejam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan amarah, dia akhirnya menggunakan kartu truf terhebatnya. Jalur bumi, jalur transformasi, jurus pembunuh abadi ganda, transformasi Raja Monyet Abadi Gunung Batu.
Zombie abadi anak bintang 7 menyerbu, tetapi ditolak oleh semburan cahaya kemasan. Ketika pilar raksasa cahaya kemasan itu lenyap, seekor monyet raksasa setinggi 16 meter muncul. Monyet itu berbulu keemasan, seperti mengenakan baju besi emas. Otot-otot di tubuhnya menonjol seperti batu-batu besar. Pupil matanya yang keemasan memancarkan dominasi tanpa emosi, seperti pantulan zombie abadi Seven Star Child yang terlihat di matanya. Ada sepasang tangan besar dengan kuku merah yang tajam seperti pedang, ketika jari-jarinya terulur, tangannya tampak seperti dua cakar yang menakutkan. Membuka mulutnya, taring tumbuh, dalam sekejap, taring menonjol keluar dari mulutnya, seolah-olah dewa iblis telah turun ke dunia fana. Di satu sisi, itu adalah Raja Monyet Abadi yang besar, di sisi lain ada zombie abadi yang terbangun yang mengenakan jubah berbintang, keduanya terhenti, tidak ada yang menyerang. Hei Loulan menyaksikan dengan jantungnya bergetar, dia tahu bahwa saat mereka berdua menyerang, itu akan menjadi pertempuran yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak Fang Yuan, cepat, situasinya menjadi lebih merepotkan. Baiklah, baiklah, namun tanpa Immortal Gu, kita hanya bisa bertahan selama 7 menit. Begitu waktunya habis, Immortal Aperture harus mendarat di tanah dan berakar. Fang Yuan sangat sibuk, ia merasa pusing saat kedelapan lengannya berhenti bergerak dengan cara yang rumit itu. Ia menghela napas dalam-dalam, menatap langit, melihat Immortal Monkey King yang menakutkan, serta zombie abadi Seven Star Child yang dikelilingi oleh cahaya bintang yang berkilauan. Immortal Monkey King menggerakkan pupil emasnya, menggunakan penglihatan tepinya untuk melihat Fang Yuan dan Hei Loulan. Metode penyembunyian Fang Yuan tidak dapat menipu si Lei dalam kondisinya saat ini. Pupil mata Fang Yuan mengecil, dia menemukan kita. Cepat, sembunyikan mayatnya. Ekspresi Hei Loulan serius, dia dengan cepat menyeret kaki Star-Lord Wan Xiang dan melemparkannya ke dalam lubang abadi miliknya. Pada saat ini, zombie abadi Seven Star Child melolong ke arah langit. Suaranya menembus langit dan bumi, sinar pilar cahaya bintang melesat turun dari langit. Dari pilar-pilar itu, keluarlah binatang buas yang sunyi, beruang berlian, tikus pedang terbang, anjing pemburu bintang yang sunyi, terenggiling emas. Setelah zombie abadi Seven Star Child mulai berpikir lagi, dia akhirnya menggunakan keuntungan dari surga gua, dia melepaskan binatang buas yang sunyi di dalam 7 ruang dan menunjukkan posisi yang sangat kuat. Melihat ini, Fang Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi, mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Ekspresi Raja Monyet Abadi berubah. Hei Loulan memasuki lubang abadi Fang Yuan, hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka berdua menghilang. Perjalanan abadi tetap, zombie abadi. Fang Yuan, 3 kalimat muncul di benak Raja Monyet Abadi, tetapi zombie abadi Seven Star Child menyerang lagi. Si Lei memang berani, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk terus bertarung. Dia terbang ke bawah, menuju pohon daging berjalan, dan meletakkan 2 ruas pohon itu ke dalam lubang abadi miliknya. Ledakan, jejak cahaya bintang merobek langit, menembus tubuh besar Raja Monyet Abadi. Itu adalah jurus pamungkas abadi Seven Star Child, 1 jari bintang. Setelah si Lei terkena, tubuhnya hanya sedikit bergetar, dia terus terbang menuju mayat babi hutan surgawi yang terbang. Dia sudah berniat untuk mundur, dia ingin mendapatkan jarahannya sebelum pergi. Dia menahan serangan zombie abadi Seven Star Child saat dia terbang menuju mayat babi hutan surgawi yang terbang dengan angin astral, mengulurkan lengannya untuk meraihnya, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Apa? Si Lei terkejut, melihat gufana yang patah di lengannya, dia langsung mengerti dan menjadi marah, itu pasti Fang Yuan. Bam! Pada saat berikutnya, pilar bintang menghantam Raja Monyet Abadi tepat di punggungnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Raja Monyet Abadi terkena langsung oleh pilar bintang yang bergelombang. Dengan suara keras, dia jatuh ke tanah, dengan kepalanya menghadap ke lantai. Dia menggeram dengan marah, meludahkan tanah di mulutnya, bangkit dengan cepat. Si Lei tidak peduli dengan zombie abadi Seven Star Child, dia hanya ingin sampai ke mayat kelelawar iblis bintang, menuju lokasi dalam ingatannya. Dia mengambil langkah besar saat dia berlari, mencabut semua pohon di jalannya. Dia melihat mayat kelelawar iblis bintang dari jauh, gembira melihatnya masih utuh. Wosh wosh wosh. Tepat pada saat ini, 3 cahaya keemasan terbang dari langit. Cahaya keemasan itu sangat cepat dan lincah, mereka adalah 3 binatang buas pedang tikus terbang yang terpencil. Si Lei mendengus dingin,
dia tidak ingin terlibat dengan mereka, dia mengangkat tangannya dan menutupi wajahnya. Klak klak klak, kuku-kuku tikus pedang terbang itu setajam pedang, mereka mencakar tubuh besar Raja Monyet Abadi, tetapi tidak ada darah yang terlihat karena bulu monyet emas yang lembut menghalangi kuku-kuku itu, mengeluarkan suara logam yang keras. Bentuk Si Lei saat ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Ketiga tikus pedang terbang itu belum melepaskan Si Lei, mereka kecil dan lincah, mereka mengikutinya dan terus mencakar dan mencabik-cabik tubuhnya. Gumpalan bulu monyet jatuh dari tubuh Si Lei. Kemanapun Si Lei pergi, bulu monyet akan berserakan di tanah. Tikus sialan, teriak Si Lei, mencambuk ekornya dan menggunakannya seperti cambuk emas. Tikus pedang terbang itu terkena ekornya, tetapi setelah mereka terlempar, mereka kembali dan terus mengganggunya. Tepat saat dia hendak mencapai mayat kelelawar iblis bintang, seekor beruang berlian muncul. Enyahlah, Si Lei sangat marah, dia mengepalkan tinjunya dan menyapu dengan lengannya, tinjunya menghantam secara horizontal saat kekuatan kasarnya mendorong beruang berlian yang berat itu menjauh. Beruang berlian itu terbang di udara dalam jarak pendek, sebelum jatuh di tengah jalan menuju gunung. Dengan suara keras, tubuhnya yang menyerupai berlian retak, tetapi ia berdiri tegak seolah tidak terluka. Binatang buas yang terlantar umumnya memiliki vitalitas yang kuat, mereka adalah makhluk yang kuat dan tangguh. Si Lei tidak ingin berurusan dengan beruang berlian itu, ia hanya ingin mendapatkan kembali jarahannya. Ia mengabaikan gangguan tikus pedang terbang itu saat ia mencapai bangkai kelelawar iblis bintang dan meraihnya dengan tangannya. Bangkai kelelawar iblis bintang itu hancur berkeping-keping, ia telah tertipu sekali lagi. Si Lei bereaksi cepat, berteriak dengan marah, "Sial, metode apa ini? Bagaimana bisa terlihat begitu nyata? Beruang terbang? Benar, masih ada beruang terbang di sini." Masih memiliki sedikit harapan di hatinya, monyet raksasa berbulu emas itu mengubah arah dan terus berlari. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan rintangan dari binatang buas yang terpencil, tetapi dengan kekuatan kasarnya, ia dengan paksa mengukir jalan. Selama periode ini, zombie abadi Seven Star Child yang berada di udara menyerang tanpa henti, mengirimkan pukulan ke arah monyet raksasa berbulu emas, bahkan dengan pertahanan hebat dari bentuk Raja Monyet Abadi, kulitnya robek dan dagingnya terekspos. Si Lei akhirnya mendekati mayat beruang terbang itu, tetapi ia melihat ada 5 beruang terbang mengelilingi mayat itu, beberapa membuat tangisan sedih sementara yang lain menjilati darah di tanah. Ada satu yang menggunakan kepalanya untuk menyenggol mayat beruang terbang itu, tetapi gambarnya berkedip-kedip. Si Lei melihat ini dan kehilangan semua harapan, itu benar-benar hancur karena amarah menguasainya, sepertinya semua binatang buas yang kubunuh dicuri oleh pencuri tercela Fang Yuan. Semua ini adalah jarahanku, buah dari kemenanganku. Dia berani mencuri harta milikku, milik Raja Monyet Abadi. Sudah berapa lama sejak hal seperti itu terjadi? Tubuh besar Si Lei menarik perhatian beruang terbang. Gur, kelima beruang terbang itu bermata merah saat mereka menyerbu ke arah monyet raksasa berbulu emas. Si Lei tidak berminat untuk bertarung dengan mereka. Pada titik ini, dia tahu tidak ada yang bisa diperoleh di sini, dia ingin melarikan diri. Meskipun Star-Lord Wan Xiang terbunuh dan Si Lei kehilangan cara untuk meninggalkan gua surga Starry Sky, dia tahu lokasi celah gua surga itu. Selama dia dapat menemukan tempat itu, dia dapat mengerahkan kekuatan dan menciptakan lubang yang lebih besar, yang menghubungkan ke dunia luar benua tengah. Si Lei segera mengubah arah, tetapi dia menyadari bahwa sementara kelima beruang terbang itu masih menyerbu ke arahnya dari depan, di sebelah kiri, ada 3 kuda jantan suci yang menyala-nyala semakin dekat. Di sebelah kanan, ada kura-kura berwajah hantu besar, dan di belakangnya ada 7 anjing pemburu bintang yang sunyi. Dalam waktu singkat, dia dikelilingi oleh binatang buas yang sunyi di semua sisi. Si Lei ingin terbang ke langit, tetapi dia mendongak dan melihat seekor elang mahkota besi, seekor bangau istana 9, dan seekor singa besar Qi. Ketiga binatang buas ini berada di atasnya. Selain itu, zombie abadi Seven Star Child juga siap menyerang. 3 binatang buas tidak ada apa-apanya, tetapi zombie abadi ini. Pupil mata emas monyet raksasa berbulu emas itu bersinar karena waspada. Dia menundukkan kepalanya, melihat sekeliling dan memutuskan untuk menerobos dari sisi kanan. Di sebelah kanannya, ada seekor kura-kura berwajah hantu, ukurannya seperti 3 gunung, melayang di langit tanpa suara. Itu adalah yang terbesar dalam perawakannya dan memiliki kesulitan paling besar untuk berbalik.
Jika zombie abadi Seven Star Child terus menyerang, dia bisa menggunakan tubuh besar kura-kura berwajah hantu itu untuk bertindak sebagai perisai. Si Lei mengambil keputusan dan melangkah maju dengan lebar, menyerbu ke arah kura-kura berwajah hantu. Dia telah berubah menjadi monyet raksasa berbulu emas, dia 2 kali lebih besar dari wujud zombie abadi berlengan 8 milik Fang Yuan. Namun di hadapan kura-kura berwajah hantu, dia bagaikan mutiara di hadapan serigala. Kura-kura berwajah hantu itu menggeram, saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang-lubang di cangkangnya. Binatang buas berwarna biru tua itu membentuk pasukan, jumlahnya sangat banyak, memenuhi langit dan menyerbu ke arah monyet emas itu seperti gelombang yang deras. Si Lei melawan arus dan bergerak maju, tinjunya membuat semua binatang buas yang menghalangi jalannya terlempar. Bulu emasnya memiliki pertahanan yang hebat, meskipun binatang buas itu jumlahnya sangat banyak, mereka dibantai tanpa ampun. Si Lei berhasil menggunakan pasukan binatang buas ini untuk menghindari jebakan binatang buas yang terpencil itu. Hanya 3 tikus pedang terbang itu yang masih berada di dekatnya, menyebabkan luka-luka kecil dari waktu ke waktu. Zombie abadi ini tampaknya tidak dapat berpikir, meskipun ia memiliki kekuatan, binatang buasnya saling menghalangi, dan tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika itu aku pasti sudah menyerang sejak lama. Siapa yang peduli dengan kehidupan binatang buas jiwa? Si Lei memiliki banyak pengalaman pertempuran, setelah menghindari kura-kura berwajah hantu, ia punya ide dan sengaja memperlambat langkahnya. Di bawah pengepungan pasukan binatang buas jiwa, ia terus bergerak maju. Binatang buas lainnya hanya bisa berdiri jauh, bahkan zombie abadi Seven Star Child menatap kosong, seolah-olah ia tidak ingin melukai pasukan binatang buas jiwa. Akhirnya, Si Lei sampai di celah-celah gua surga. Ia mengembuskan napas keruh, ia baru saja akan rileks sebelum ia meringis, saat darah mengalir keluar dari punggungnya. Ketiga tikus terkutuk ini, Si Lei menggeram marah, ia berbalik dan mengangkat tinjunya, membuat tikus-tikus pedang terbang itu terbang. Tikus pedang terbang tadi tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan, tetapi ketika kerusakan terakumulasi, luka kecil akan tumbuh menjadi luka besar, luka punggungnya sudah dipenuhi dengan tanda dao jalur logam. Tikus pedang terbang itu jatuh ke tanah, tetapi mereka dengan cepat terbang ke arah Si Lei lagi. Mata Si Lei bersinar dengan cahaya yang kejam, dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi, jubah lumpur kotor. Ketiga tikus pedang terbang mendarat di jubah lumpur kotor dan tidak bisa membebaskan diri, seperti mereka terjebak di rawa. Si Lei menggunakan jurus lain, akar bumi. Dari jubah lumpur kotor yang tebal, paku yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menusuk dan menusuk tikus pedang terbang. Tikus pedang terbang bertahan selama lebih dari selusin napas waktu sebelum tubuh mungil mereka ditusuk oleh ratusan paku, mereka mati di tempat kejadian. Pada saat ini, zombie abadi Seven Star Child akhirnya bereaksi, ia memobilisasi pasukan binatang buas dan memerintahkan binatang buas yang sunyi untuk maju tanpa rasa takut. Sudah terlambat, bodoh. Si Lei menarik napas dalam-dalam, jubah lumpur kotor yang lengket di tubuhnya bergerak cepat, terlepas dari tubuhnya dan menutupi lubang. Gua surga, Si Lei meletakkan kedua telapak tangannya di jubah lumpur kotor itu, menuangkan sejumlah besar esensi abadi ke dalamnya. Jurus pembunuh abadi, disintegrasi bumi. Jubah lumpur kotor itu berhamburan dan mengalir keluar, retakan gua surga menjadi lubang besar setelah serangan ini. Si Lei bisa melihat langit lain keluar dari lubang besar ini. Ia tertawa terbahak-bahak, mengambil langkah besar dan memaksakan jalan keluar. Karena itu adalah terobosan yang kuat dan tidak seteliti metode Star Lord Wan Xiang, selama proses pergi, kekuatan tak terlihat yang besar meremas tubuh Si Lei dari segala arah. Untungnya, Si Lei telah menjadi monyet raksasa berbulu emas, pertahanannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia menahan tekanan dan masuk ke dalam lubang, tubuhnya berlumuran darah, terutama luka yang disebabkan oleh tikus pedang terbang, dagingnya lembek dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Si Lei menghirup udara dingin karena rasa sakitnya, dia berteriak dalam hatinya, siapa yang berani menghalangi jalanku, aku keluar dari sini. Zombie abadi terkutuk itu, aku pasti akan mengalahkanmu. Dan untuk Fang Yuan itu, pencuri yang mencuri jarahanku. Seorang zombie abadi peringkat 6 yang tidak tahu apa yang baik untuknya, dia berani menyinggungku. Ketika aku kembali, aku akan berurusan denganmu dengan benar, dan memberitahumu nasib buruk karena menyinggungku. Pikiran-pikiran melintas di benak Si Lei, tetapi saat ini,
dia mendengar geraman beruang terbang di dekatnya. Si Lei dengan cepat melihat sekeliling, melihat bahwa 5 beruang terbang telah sangat dekat dengannya dari 5 arah yang berbeda. Apa yang terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk melihat 6 bayangan bintang besar di langit. Mengapa aku masih di sini? Aku pasti. Si Lei sangat terkejut, mulutnya terbuka lebar. Zombie abadi Seven Star Child menatapnya sambil tertawa dingin, monyet kecil, apakah kau pikir ruang bintang 7-ku begitu sederhana? Aku harus berterima kasih padamu, jika kau tidak membangunkanku, aku mungkin masih terjebak di alam mimpi itu. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan mengubur mayatmu di bawah puncak gunung yang paling kucintai. Sekarang, Seven Star Child benar-benar telah sadar kembali, dia bisa berpikir normal lagi. Ini buruk, hati si Lei hancur. 5 beruang terbang mengangkat kaki mereka, menyerang monyet raksasa berbulu emas itu. Enyahlah, si Lei baru saja akan meletus, ketika cahaya bintang berkedip-kedip di sekelilingnya, tubuhnya menjadi lebih berat dan gerakannya menjadi lebih lambat, zombie abadi Seven Star Child telah menyerang. Ini hanyalah jurus pembunuh yang mematikan, tetapi efeknya luar biasa, bahkan lebih efektif daripada jurus pembunuh abadi yang menyerang sebelumnya. Seketika, cakar beruang menghantam dari segala arah. Si Lei melindungi dirinya sendiri di kiri dan kanannya, tetapi dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri secara menyeluruh. Ketika dia akhirnya melepaskan pengekangannya, dia berguling dan melarikan diri dari 5 beruang. Tetapi saat ini, dia sudah pusing karena pukulan itu, otot-ototnya bengkak, menjadi hijau dan ungu. Meskipun dia tidak mengalami patah tulang, tubuhnya sangat sakit. Setelah Seven Star Child sadar kembali, tingkat bahayanya meningkat pesat. Aku tidak punya pilihan, aku harus mencari bantuan dari sekte. Tidak kusangka bahwa aku, Raja Monyet Abadi yang agung, terpaksa menggunakanku mencari bantuan saat ini. Kemana reputasiku akan pergi setelah ini? Fang Yuan, ini semua salahmu, setelah aku diselamatkan, aku akan memastikan kamu membayarnya. Si Lei berteriak dalam hatinya, dia akan muntah darah karena marah. Fang Yuan tidak hanya mencuri jarahannya, yang menyebabkan perjalanannya menjadi kerugian total, ia bahkan membawa pergi Star-Lord Wan Xiang dan menjebak si Lei di gua surga Steris kayak ini. Wuf wuf wuf. 2 anjing pemburu bintang yang sunyi melintas, dan kura-kura berwajah hantu juga melayang di depannya tanpa suara. Raja Monyet Abadi mengangkat kepalanya, berteriak pada zombie abadi Seven Star Child, lawan aku selama 300 ronde lagi jika kau punya nyali. Zombie abadi Seven Star Child tertawa dengan arogan, tentu, kemarilah. Monyet raksasa berbulu emas itu menggeram saat cahaya keemasan yang tajam meledak, memaksa zombie abadi Seven Star Child untuk menyipitkan mata sebagai tanggapan. Setelah cahaya keemasan memudar, si Lei mendapatkan kembali bentuk manusianya. Ia menyerbu ke dalam hutan dan melesat pergi dengan cepat. Hasilnya adalah, ia melarikan diri. Ia melarikan diri. Raja Monyet Abadi si Lei yang terkenal karena keberanian dan kekejamannya di benua tengah telah memilih untuk melarikan diri. Jika ini diketahui dunia luar, siapa yang tahu berapa banyak dewa Gu benua tengah yang akan terkesiap kaget. Zombie abadi Seven Star Child terkejut sesaat sebelum bereaksi, menanggapi dengan marah, beraninya kau menipuku. Kupikir kau adalah seorang juara heroik yang lebih suka bertarung sampai mati dan tidak akan pernah menyerah. Kaburlah, teruslah berlari, aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri di gua surga milikku ini. Si Lei tidak mengatakan sepatah kata pun, ia berlari lebih cepat, kita sudah sampai. Fang Yuan melihat sekelilingnya dan mengangguk puas. Di mana ini? Hei Loulan keluar dari lubang abadi Fang Yuan. Keduanya telah menggunakan perjalanan abadi tetap untuk melarikan diri dari gua surga langit berbintang dan tiba di tempat ini. Hei Loulan melihat sekelilingnya dan menduga ini adalah gua bawah tanah atau di dalam gunung berlubang. Cahayanya sangat minim, menyebabkan tempat itu gelap dan suram, ada bebatuan bergerigi dan kelembapan di udara sangat tinggi, namun tempat itu cukup luas. Tempat ini adalah jurang bumi. Fang Yuan menjawab dengan ringan. Jurang bumi. Hei Loulan menatap Fang Yuan dengan tatapan heran. Dia tidak asing dengan benua tengah, dan tahu bahwa jurang bumi ini terletak di ujung barat benua tengah, dan merupakan dunia bawah tanah yang sangat besar. Jurang bumi dibagi menjadi puluhan lapisan dengan setiap lapisan berukuran setidaknya ratusan ribu kilometer persegi. Ruang itu sangat besar dan dunia bawah tanah itu dalam dan terpencil. Ada berbagai macam gua dan terowongan, beberapa seperti labirin,
beberapa memiliki danau bawah tanah raksasa sementara beberapa memiliki tanah datar. Earth Abyss adalah rumah bagi organisme hidup yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan vitalitas, ekologi uniknya jelas berbeda dari permukaan. Benar-benar tempat yang hebat, ki bumi padat di Earth Abyss dan akan sangat mengurangi waktu jatuhnya tanah yang diberkati. Hei Loulan mengangguk lalu mengganti topik pembicaraan, tetapi markas utama Sekte Jiwa Kuno ada di Earth Abyss. Sekte Jiwa Kuno adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar, itu seperti binatang raksasa yang telah mendominasi wilayah barat jauh selama ribuan tahun. Mereka telah menduduki Earth Abyss dan memperlakukannya sebagai wilayah eksklusif mereka sendiri. Jika Anda ingin tanah yang diberkati jatuh di sini, itu seperti menanam bunga di halaman belakang orang lain, apakah Anda tidak takut ditemukan? Fang Yuan tertawa, jangan khawatir, kedalaman Earth Abyss sangat terpencil. Ancient Soul Sect telah menghabiskan ribuan tahun tetapi hanya menjelajahi tidak lebih dari 18 lapisan secara penuh, dengan beberapa eksplorasi singkat hingga lapisan ke-27. Dari lapisan ke-28 hingga 36, hanya Gu Immortals dari Ancient Soul Sect yang berkeliaran sesekali. Selama kita menanam tanah yang diberkati di bawah lapisan ke-40, kita tidak perlu khawatir akan ketahuan bahkan jika kita membuat keributan besar. Lapisan ke-40, aku ingat eksplorasi Earth Abyss yang dilakukan oleh Ancient Soul Sect hanya menemukan 36 lapisan. Hei Loulan tercengang. Fang Yuan mencibir, itu karena mereka tidak kompeten. Kedalaman Earth Abyss melampaui imajinasi orang, bagaimana bisa berhenti di 36 lapisan. Sambil berkata demikian, ia teringat kembali pada kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, saat Fang Yuan berada di peringkat 5, gelombang binatang buas yang tak berujung muncul dari jurang bumi, menyerang permukaan dan membawa bencana ke benua tengah. Sekte Jiwa Kuno menanggung beban serangan mereka, menderita kerugian yang sangat besar sehingga fondasi mereka rusak. Setelah gelombang binatang buas menyerbu keluar dari jurang bumi, mereka terus-menerus mengusir kelompok binatang buas di permukaan benua tengah dan secara bertahap terbentuk menjadi gelombang binatang buas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan yang menyebar ke seluruh benua tengah. Pada tahun-tahun itu, ada kesengsaraan dan penderitaan besar di benua tengah, sekte-sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya hancur seperti batu di jalur banjir. 10 sekte kuno besar mengorganisasi kelompok-kelompok ahli dan bergegas kemana-mana untuk menghancurkan gelombang binatang buas. Mereka menghabiskan beberapa tahun sebelum akhirnya mampu membasmi gelombang binatang buas dari permukaan. Setelah itu, baik Gu Master Jalur Benar maupun Iblis bergerak bersama di dalam jurang bumi. Fang Yuan juga memasuki jurang bumi bersama yang lain dan membunuh binatang buas, memperoleh sumber daya untuk kultivasinya. Mereka membersihkan lapisan demi lapisan, dan masuk lebih dalam dan lebih dalam. Setelah memasuki lapisan ke-36, Gu Master menemukan jalan baru. Lebih jauh ke bawah adalah dunia bawah tanah yang lebih besar dengan wilayah yang dihuni oleh kelompok binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas yang terpencil dan binatang buas purba yang terpencil. Itu adalah tanah yang penuh dengan bahaya di mana-mana. Bahkan ketika Fang Yuan telah meledakkan dirinya sendiri, penjelajahan Earth Abyss belum selesai. Mereka hanya menemukan ada 107 lapisan. Ancient Soul Sect saat ini menempati 36 lapisan, yang merupakan bagian yang paling dekat dengan permukaan. Fang Yuan tentu saja tidak akan membicarakan detail ini kepada Hei Loulan, dia hanya berkata, ikuti saja aku. Hei Loulan melihat penampilan Fang Yuan yang percaya diri dan mengikutinya lebih dalam ke Earth Abyss. Tempat mereka muncul adalah lapisan ke-8. Dan saat mereka bergerak turun, mereka melihat banyak Gu Master dari Ancient Soul Sect. Gu Master ini sebagian besar berkelompok, beberapa memburu binatang buas sementara beberapa mengumpulkan lumut bawah tanah. Semakin dalam mereka pergi, semakin sedikit jumlah Gu Master yang mereka lihat sementara kultivasi Gu Master meningkat seiring dengan itu. Dari Gu Master peringkat 2 di awal menjadi peringkat 3 menjadi peringkat 4. Bagaimana mungkin manusia biasa ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi jejak Fang Yuan dan Hei Loulan? Bahkan jika mereka melewati beberapa Gu Master di jalan yang sempit, manusia biasa ini tidak akan dapat merasakan apapun. Ketika mereka mencapai lapisan ke-30, mereka tidak lagi melihat Gu Master manusia biasa. Itu adalah pemandangan kegelapan yang sangat membatasi penglihatan, tetapi untungnya, Fang Yuan dan Hei Loulan adalah Gu Immortals. Mereka memiliki segala macam Gu investigasi. Pada lapisan ke-35,
salah satu Dewa Gu tingkat 6 dari Sekte Jiwa Kuno dikejar dengan menyedihkan oleh seekor binatang buas kuno dan 4 binatang buas. Dewa Gu ini telah membantu Fang Yuan, dia dan Hei Loulan dapat dengan lancar melewati perkemahan binatang buas dan memasuki lapisan ke-36. Di sini, Fang Yuan berjalan ke area utama menurut ingatan kehidupan sebelumnya. Setelah menyiapkan 6 formasi Gu, Fang Yuan menunjuk ke bawah kakinya dan berkata kepada Hei Loulan, kekuatan seranganku tidak cukup, lebih baik jika kau mengaktifkan Dewa Gumu dan menyerang tanah berlumpur ini. Hei Loulan mengikuti instruksi Fang Yuan, dia berubah menjadi raksasa hantu jalur kekuatan dan meninju tanah berlumpur 3 kali dengan keras. Lumpur dan batu berceceran, tetapi tidak dapat keluar dari formasi Gu. Suara gemuruh bergema, tetapi di luar formasi Gu, itu adalah pemandangan keheningan yang tenang. Tanah berlumpur tidak sepenuhnya hancur dan hanya membentuk kawah yang mencapai 70 hingga 80 kaki. Lanjutkan, cepat. Fang Yuan mendesak sebelum melompat masuk. Hei Loulan menarik napas dalam-dalam dan melompat masuk, meninju dengan cepat. Di bawah serangan bertubi-tubi ini, kawah raksasa itu semakin dalam dan setelah ribuan kaki, akhirnya terbuka sepenuhnya, membentuk sebuah lubang. Fang Yuan dan Hei Loulan memasuki lubang ini hingga lapisan ke-37. Hei Loulan dipenuhi keringat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa lubang itu dengan cepat dipulihkan di bawah pengaruh formasi Gu. Itu adalah area tertipis di lapisan ke-36. Meski begitu, tebalnya hampir 10.000 kaki. Fang Yuan menjelaskan, bagaimana kau menemukan tempat ini? Hei Loulan dipenuhi dengan keraguan. Fang Yuan mencibir, karena aliansi pegunungan bersalju, dia tidak bisa berbohong tetapi bisa memilih untuk tidak berbicara. Hei Loulan melihat kesunyian Fang Yuan dan mendengus, tetapi tidak mengejarnya. Lapisan ke-37 dipenuhi dengan lebih banyak bahaya. Bagaimanapun, tempat ini benar-benar dalam keadaan mentah. Fang Yuan dan Hei Loulan dapat dikatakan sebagai orang luar pertama yang menjelajahinya. Ketika keduanya akhirnya mencapai lapisan ke-40, segel pada Star-Lord Wan Xiang akhirnya mencapai batas waktunya. Perkiraanmu benar-benar akurat. Hei Loulan meletakkan mayat Star-Lord Wan Xiang di tanah dan menatap Fang Yuan dalam-dalam. Atas perintah Fang Yuan, ratusan bufana terbang keluar dari tubuh Star-Lord Wan Xiang seperti segerombolan belalang. Mereka berdengung saat terbang ke lubang abadi Fang Yuan. Tanpa lapisan penindasan, tubuh Star-Lord Wan Xiang secara bertahap mengeluarkan cahaya bintang yang terang. Cahaya bintang menjadi semakin terang, pada saat yang sama, tanah mulai bergetar. Beberapa saat kemudian, sejumlah besar ki bumi muncul seperti lapisan debu yang menumpuk di tanah. Cahaya bintang menjadi stabil, cahaya yang menusuk itu sebanding dengan matahari pada suatu sore di musim panas. Kekuatan hisap yang tak berbentuk tiba-tiba meletus yang mulai menyerap ki bumi di sekitarnya. Fang Yuan dan Hei Loulan telah mundur jauh dari cahaya bintang. Apa yang terjadi? Ini gempa bumi lagi. Pergi, gempa bumi kali ini cukup kuat, jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin akan terkubur hidup-hidup. Para Master Gu di Earth Abyss bergegas pergi seperti tikus, berteriak panik saat mereka berlari secepat yang mereka bisa keluar dari Earth Abyss. Mereka tidak merasa ini aneh. Struktur Earth Abyss tidak stabil dan kadang-kadang akan ada gempa bumi atau runtuhnya tempat-tempat di dalamnya. Karena hal ini juga, Sekte Jiwa Kuno tidak menghabiskan banyak energi untuk melakukan eksplorasi, meskipun mereka mengendalikan tempat ini. Sejumlah besar batu jatuh dari atas, yang lebih berbahaya lagi adalah stalaktit tajam yang dapat menembus Gu pertahanan. Tingkat 3 jika terkena. Faktanya, bukan hanya para Master Gu, banyak makhluk hidup di Earth Abyss juga menderita. Banyak yang tertimpa batu hingga tewas, sementara yang lain terkubur hidup-hidup. Untuk menempatkan tanah yang diberkati, Fang Yuan telah menyebabkan kematian sedikitnya 100.000 jiwa atau lebih. Setelah 5 menit, cahaya bintang perlahan berhenti menyerap ki bumi, dan membentuk pintu persegi besar. Pintu besar itu sepenuhnya dibangun dari cahaya bintang dan melayang di udara. Ada plakat di atas pintu tempat 4 kata tertulis, tanah terberkati bentuk bintang. Hei Loulan mengembuskan napas keruh, akhirnya kita berhasil, tampaknya keberuntungan kita tidak buruk. Keributan itu besar, tetapi tidak menyebabkan serangan dari binatang buas di tempat ini. Ayo pergi. Fang Yuan memimpin dan membuka pintu masuk berbintang. Hei Loulan mengikuti dari dekat. Keduanya memasuki tanah terberkati bentuk bintang.
Rasanya seperti larut malam di sini, langit gelap gulita dan dipenuhi bintang. Cahaya bintang yang menyilaukan bersinar di tanah yang diberkati, jarak pandangnya tinggi dan tidak gelap. Seluruh medan tanah yang diberkati bentuk bintang itu seperti cekungan raksasa. Di tengahnya terdapat tanah yang menanjak sementara di tepi tanah yang diberkati itu terdapat jajaran gunung yang terus-menerus, seolah-olah membentuk dinding melingkar. Begitu banyak rumput pecahan bintang. Fang Yuan melihat ke tanah, rumput di bawahnya di sini sebenarnya seluruhnya terdiri dari rumput pecahan bintang. Rumput pecahan bintang jelas perlu ditanam di tanah awan, tetapi rumput pecahan bintang ini ditanam langsung di tanah berlumpur hitam, tetapi pertumbuhannya jauh lebih baik daripada yang ditanam Fang Yuan di tanah terberkati Hu Immortal. Fang Yuan mendesah memuji, inilah manfaat memiliki tanah terberkati jalur bintang, menanam tanaman terkait tidak hanya lebih mudah, tetapi juga menjamin panen. Namun, tatapan Hei Loulan tertarik pada ikan naga bintang sirip duri yang terbang santai di langit malam. Dia hanya bisa melihat 3 ikan naga bintang sirip duri. Ikan naga raksasa ini seukuran paus, tetapi berbentuk seperti ikan mas. Ada tulang yang menonjol keluar dari punggung mereka yang menjulur keluar. Sisik mereka berwarna biru, mata mereka sebesar kereta, dengan sedikit cahaya berbintang di dalamnya. Namun, di bawah pengamatan tajam Fang Yuan dan Hei Loulan, mereka dengan cepat menemukan beberapa jejak pertempuran. Tidak jauh dari sana, petak-petak besar rumput yang dipetakan terbakar dengan asap hitam mengepul. 3 ikan naga bintang sirip duri memiliki luka di tubuh mereka. Di ujung terjauh pandangan mereka, pegunungan yang terus-menerus itu juga memperlihatkan lubang-lubang yang tidak wajar, seperti keju yang digigit tikus. Sepertinya Dewa Gu ini telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kata Fang Yuan, benar, jika bukan karena tubuh utamaku terluka parah oleh Song Zixing, menderita luka tersembunyi pada tubuh fisik dan jiwa, bagaimana mungkin tubuh utama agungku, penguasa bintang Wan Xiang, binasa di dalam olah bintang ke-8. Seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di hadapan Fang Yuan dan Hei Loulan. Penampilannya seolah-olah dia diukir dari batu giok. Dia mengenakan pakaian biru kemerahan yang melilit dada dan perutnya, lengan dan kakinya yang kecil berwarna putih lembut seperti akar teratai. Dia melayang di udara, pipinya yang kecil menggembung karena marah. Penguasa bintang Wan Xiang, itu dia. Mendengar roh daratan memperkenalkan dirinya, Fang Yuan menunjukkan sedikit pemahaman di wajahnya. Penguasa tanah, apakah kau masih mengingatku? Fang Yuan tersenyum tipis, sebelumnya aku telah membeli rumput pecahan bintang dan jurus pamungkas, hujan bintang musim semi, dari tubuh utamamu. Tatapan Starform Child berkedip, dia menilai ulang Fang Yuan saat ekspresinya menjadi lebih lembut, jadi itu kau, aku punya kesan. Hanya roh daratan saja tidak dapat mengurus seluruh tanah yang diberkati. Aku ingin tahu apakah kau ingin mencari perlindungan dengan salah satu dari kami. Fang Yuan bertanya langsung. Hei Loulan berdiri di samping, menunjukkan sedikit kegugupan di wajahnya, dia menatap tajam ke arah Starform Child. Starform Child menganggukkan kepala kecilnya, menunjukkan sedikit kesedihan, berkata, untuk melindungi fondasi ini, aku akan membutuhkan bantuan orang lain. Tapi aku punya syarat, meskipun Starform Child terbentuk dari obsesi Star-Lord Wan Xiang yang masih ada, ia telah berasimilasi dengan tanah yang diberkati dan merupakan perwakilan dari keinginan tanah yang diberkati. Jika dia tidak mendapat bantuan dari dewa abadi lainnya, tanah yang diberkati itu akan mengalami kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi berulang kali, hingga musnah. Setiap bentuk kehidupan memiliki naluri untuk bertahan hidup, bahkan roh tanah pun tidak terkecuali. Silakan bicara, Fang Yuan bertanya dengan cepat. Anak bentuk bintang mengerutkan kening, cemberut saat dia berkata dengan marah, alasan tubuh utamaku mati di aula bintang ke-8 adalah karena Song Zixing. Dia menyebabkan cedera besar pada tubuh utamaku, memaksaku untuk mengungkap rahasiaku dan menjelajahi surga gua bersama Raja Monyet Abadi Silei. Jika kamu ingin menjadi pemilik tanah yang diberkati ini, kamu harus membawakanku kepala Song Zixing. Kepala Song Zixing. Hei Loulan mendengar kondisi ini dan tertawa getir. Meskipun dia bukan orang dari benua tengah, dia telah mendengar reputasi Song Zixing. Song Zixing adalah mantan murid dermaga naga segudang. Setelah mendapatkan warisan lautan darah, dia menolak untuk menyerahkannya dan memilih untuk mengkhianati mereka. Untuk membasminya, dermaga naga segudang mengirim 8 dewa Gu berturut-turut. 5 peringkat 6 dan 3 peringkat 7, pada akhirnya,
4 dibunuh oleh Song Zixing, 3 lumpuh dan 1 terpaksa mundur. Dermaga naga segudang menderita kerugian besar dan sejak saat itu, mereka tidak berani menyerang Song Zixing tanpa persiapan lagi. Song Zixing sekarang berkeliaran tanpa hukuman, dia adalah salah satu ahli terkuat di antara jalur iblis di benua tengah, dia memiliki kultivasi peringkat 7 dan menggunakan jalur darah yang sangat kuat dalam bertarung. Orang-orang di benua tengah mengakui secara terbuka bahwa kekuatan tempur Song Zixing hampir sama dengan Xi Lei, tetapi lebih lemah dari Feng Jiuge. Itu karena bertahun-tahun yang lalu, Song Zixing telah bertemu Feng Jiuge dan terpaksa mundur setelah Feng Jiuge menggunakan 3 gerakan untuk mengalahkannya. Baiklah, aku akan mencobanya. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, dia setuju. Kau harus cepat, berusahalah sebaik mungkin. Bencana duniawi Starform akan segera datang. Jika aku tidak bisa melewatinya, tanah yang diberkati itu akan hancur, itu akan sia-sia bahkan jika kau memenuhi syarat itu. Starform Child mendesak. Tatapan Fang Yuan bersinar, jika begitu, aku dapat membantumu menahan bencana duniawi terlebih dahulu. Starform Child menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, aku tidak akan membiarkan Gu Immortal eksternal manapun tinggal di tanah terberkati Starform selama lebih dari 7 menit. Hati orang-orang sulit dibaca. Hanya guruku yang dapat membantuku melewati kesengsaraan. Tidak lama kemudian, aku akan menggunakan harta surga kuning untuk menyebarkan informasi ini, dan membuat lebih banyak orang berurusan dengan Song Zixing yang terkutuk itu. Hati Hei Loulan merosot, tetapi dia memiliki hati yang sangat licik, ekspresinya masih sangat tenang. Dia memikirkan kata-katanya saat dia berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati, roh tanah. Hati orang-orang sulit dibaca. Kamu mungkin menarik serigala serakah yang akan datang dan menyerang tanah terberkatimu secara langsung. Starform Child tertawa, jangan khawatir, aku tidak bodoh, aku tidak akan membocorkan lokasi ini kepada mereka. Hanya mereka yang memenuhi syaratku yang dapat memasuki tanah terberkati Starform. Pergilah, dan ingatlah untuk tidak memberitahu orang lain lokasi tanah terberkati ini. Roh daratan itu sedang mengantar para tamu keluar, Fang Yuan tidak tinggal dengan paksa. Ia mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama Hei Loulan menggunakan pintu masuk tanah yang diberkati, kembali ke Earth Abyss. Saat mereka berdua melangkah ke Earth Abyss, pintu di belakang mereka menghilang, benar-benar menghilang. Tanah yang diberkati itu adalah dunia kecil, meskipun diletakkan di tanah dan menyerap ki bumi, selama pintu masuknya tidak terbuka, tempat itu sangat tersembunyi. Fang Yuan dan Hei Loulan terdiam, setelah menyingkirkan semua jejak mereka menggunakan Fixed Immortal Travel dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Mereka berada di lingkungan yang aman sekarang, hal pertama yang mereka lakukan adalah membagi hasil rampasan. Perjalanan ke Gua Surga Sky ini mengerikan tetapi tidak berbahaya, kami mendapat untung besar. Aku sedikit menyesalinya sekarang, jika aku tahu ini, aku tidak akan setuju dengan pembagian 40% dan 60%. Hei Loulan mendesah saat ia mengeluarkan hasil rampasan dari lubang abadinya. Mengapa ada begitu banyak mayat binatang buas yang terpencil? Babi hutan ini tampak seperti binatang buas kuno yang terpencil. Ada singa di sini, dia belum mati. Seketika, perhatian Little Hu Immortal tertarik pada binatang buas terpencil di tanah. Kuda jantan suci yang menyala-nyala, beruang terbang, kelelawar iblis bintang, yak kastanya, total 7 mayat binatang buas terpencil dan seekor singa giok kuning yang hampir mati. Selain itu, ada babi hutan surgawi terbang angin astral, mayat binatang buas kuno yang terpencil. Ada juga beberapa ratus kilogram tanah berlian yang digali dari gua beruang berlian. Akhirnya, ada sekitar 10 pohon misterius. Pohon-pohon ini adalah bagian dari hutan. Ketika mereka pertama kali memasuki gua surga langit berbintang, mereka menjebak Fang Yuan dan Hei Loulan. Keduanya tidak dapat mengetahui asal-usul pohon-pohon ini dan memutuskan untuk membawa beberapa ke lubang abadi miliknya. Setelah itu, seekor anjing pemburu bintang yang terpencil menyerbu dan mengganggu proses pengumpulan mereka. Mayat binatang buas yang terpencil itu bernilai sekitar 40 batu esensi abadi. Mayat binatang buas kuno yang terpencil jauh lebih mahal, harganya 10 kali lipat dari harga mayat binatang buas yang terpencil, yaitu 400 batu esensi abadi. Melihat ini, tampaknya harga binatang buas kuno yang terpencil itu terlalu tinggi. Tetapi kenyataannya, binatang buas kuno yang terpencil itu sulit dibunuh,
tidak hanya kekuatan tempur mereka setara dengan Dewa Gu tingkat 7, tubuh mereka juga ditutupi oleh tanda Dao, jurus pembunuh fana tidak efektif terhadap mereka. Bahkan jurus pembunuh abadi pun tidak terlalu efektif. Jurus pembunuh abadi biasa menggunakan Gu abadi tingkat 6 sebagai intinya, ketika berhadapan dengan binatang buas kuno yang terpencil, itu seperti menggunakan belati untuk menusuk seekor gajah. Meskipun itu berpengaruh, luka-lukanya harus diakumulasikan dalam jangka waktu yang lama. Hanya jurus pembunuh abadi yang dibentuk dengan Gu abadi tingkat 7 yang merupakan metode yang efektif untuk menghadapi binatang buas kuno yang terpencil dengan paksa. Oleh karena itu, ketika jurus pembunuh abadi terlibat, esensi abadi akan dikeluarkan. Akibatnya, biaya untuk membunuh binatang buas kuno yang terpencil akan jauh lebih tinggi. Seseorang seringkali perlu mengeluarkan beberapa ratus manik saripati abadi anggur hijau atau puluhan manik saripati abadi kurma merah. Akibatnya, keuntungan yang mereka peroleh biasanya hanya sekitar 100 batu saripati abadi. Meskipun keuntungan membunuh binatang buas purba masih jauh lebih tinggi dalam hal efisiensi, dua faktor perlu dipertimbangkan. Pertama, ada risiko besar dalam bertarung dengan binatang buas purba. Kedua, tidak ada Gu Immortal yang bisa berhadapan dengan binatang buas purba. Gu Immortal peringkat 6 biasa akan memilih untuk mundur atau melarikan diri ketika berhadapan dengan binatang buas purba. Hanya Dewa Gu peringkat 7 seperti Si Lei, seorang ahli bahkan di antara Dewa Gu peringkat 7, yang memiliki keyakinan untuk membunuh binatang buas kuno yang terpencil. 7 mayat binatang buas terpencil bernilai sekitar 280 batu esensi abadi. Singa giok kuning yang hampir mati, untuk saat ini kita dapat menghitungnya sebagai sekitar 80 batu esensi abadi. Mayat babi hutan surgawi terbang angin astral adalah 400 batu esensi abadi. Ratusan kilogram tanah berlian adalah sekitar 30 batu esensi abadi. Pohon-pohon misterius ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Kita akan mengecualikannya untuk saat ini. Secara keseluruhan, keuntungannya adalah 790 batu esensi abadi. Hei Loulan menghitung, hasilnya membuatnya sedikit terbata-bata. Hampir 800 batu esensi abadi. Tidak diragukan lagi, ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Napas Hei Loulan menjadi lebih cepat. Sejak dia menjadi abadi, dia telah menghitung pengeluaran batu esensi abadinya sepotong demi sepotong. Saat ini, ada hampir 800 batu esensi abadi tepat di depannya. Fang Yuan dalam kondisi yang lebih baik daripada Hei Loulan, menggunakan inspirasi kebijaksanaan Gu yang tak terbatas, ia melakukan banyak transaksi dengan roh tanah Langya dan memiliki puluhan batu esensi abadi padanya sebagai mata uang cair. Namun demikian, dengan 800 batu esensi abadi di depannya, Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki pengalaman seperti itu. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, jumlah batu esensi abadi tertinggi yang ia miliki pada suatu waktu hanya sekitar 60. Menurut rasio 4:6, Fang Yuan bisa mendapatkan 474 batu esensi abadi. Keuntungan besar ini karena kami menjarah semua ini tanpa pertempuran apapun, jadi kami tidak mengeluarkan esensi abadi. Kami hanya mengambilnya secara gratis. Fang Yuan menenangkan pikirannya dan berkata, Petik 2, hehe, monyet barbar itu mungkin marah sekarang. Apakah ia akan menyerang tanah terberkati Hu Immortal? Hei Loulan bertanya dengan sedikit khawatir, bagaimanapun juga, ini adalah jumlah yang sangat besar. Tidak, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Bagi kami, ini jumlah yang sangat besar, tetapi untuk seorang Gu Immortal tingkat 7 seperti Si Lei, dia memiliki setidaknya beberapa ribu batu esensi abadi. Biasanya, Gu Immortal tingkat 6 dapat memiliki beberapa ratus batu esensi abadi, sementara Gu Immortal tingkat 7 biasa akan memiliki ribuan. Kekuatan dan kekayaan berada dalam rasio yang wajar. Fang Yuan dan Hei Loulan adalah Gu Immortal yang baru saja maju, mereka baru saja melangkah ke dunia Gu Immortal, mereka bekerja dengan identitas yang sama sekali baru, memulai dari awal, sehingga mereka sangat miskin. Adapun Fang Yuan yang kekurangan uang di kehidupan sebelumnya, salah satu alasannya adalah karena jalur darah tidak bagus untuk pengembangan aset. Jalur darah unggul dalam pertempuran. Kedua, karena perang 5 wilayah yang kacau, ada banyak pertempuran dan pengeluarannya tinggi selama periode itu. Fang Yuan terus menganalisis, selain itu, 10 sekte kuno besar benua tengah adalah sekte yang saleh,
dan bahkan dibandingkan dengan kekuatan super di wilayah lain, mereka memiliki sejarah yang panjang. Sekte-sekte besar ini harus mematuhi ketertiban dan stabilitas, mereka peduli dengan wajah dan reputasi mereka. Si Lei pasti ingin membalas dendam pada kita, tetapi dia tidak akan melakukannya dengan paksa. Dia akan menggunakan metode yang saleh untuk menekan kita, lagi pula, kita sekarang adalah bagian dari Sekte Bangau Abadi. Hei Loulan mengangguk, dia setuju dengan sudut pandang Fang Yuan, dia menunjukkan sedikit rasa kasihan di wajahnya, sangat disayangkan bahwa kita tidak mendapatkan pohon daging berjalan itu. Itu adalah tanaman kuno yang terpencil, sesuatu yang legendaris, itu dapat dijual dengan harga lebih tinggi daripada babi hutan surgawi yang terbang di angin astral. Fang Yuan berkata, aku tidak percaya, pada saat itu, dibandingkan dengan pohon daging berjalan, tanah terberkati bentuk bintang jauh lebih penting. Bagaimana kita akan membagi tanah terberkati bentuk bintang? Hei Loulan menatap Fang Yuan, ekspresinya berubah serius. Di hadapan keuntungan besar, dia tidak akan menyerah begitu saja. Bangkai binatang buas dan binatang buas purba ini mudah dibagi karena harganya dapat dievaluasi. Namun, tanah terberkati bentuk bintang tidak dapat dinilai dengan mudah. Batu esensi abadi tidak dapat mengungkapkan nilai sebenarnya dari tanah terberkati. Tanah terberkati seperti tambang emas, dapat menghasilkan sumber daya tanpa henti. Setelah menelannya, bahkan dapat meningkatkan kultivasi seorang dewa Gu. Dapat dikatakan bahwa tanah terberkati atau surga gua seseorang adalah pencapaian terbesar dewa Gu dalam perjalanan kultivasi mereka. Fang Yuan memikirkannya, sebelum berkata, tanah terberkati bentuk bintang tidak mudah dibagi. Bagaimana dengan ini, kita akan bersaing untuk mendapatkannya secara adil. Siapapun yang memenuhi persyaratan roh tanah terlebih dahulu akan mendapatkan tanah terberkati bentuk bintang. Pihak lain harus menerima hasilnya tanpa kompensasi apapun. Tanah terberkati bentuk bintang adalah hasil kerja keras kita, hanya kita berdua yang dapat bersaing dalam kontes ini, kita tidak dapat saling mengganggu dengan jahat. Selain kita, bahkan jika Perilisan atau Tai Bai Yunseng yang ingin memperebutkan tanah terberkati bentuk bintang, kita akan bekerja sama dan menghentikan mereka. Bagaimana menurutmu? Tatapan Hei Loulan berkedip saat dia mengangguk, itu yang terbaik. Benua Tengah, tanah yang diberkati Bai King. Sinar matahari yang cerah menyinari dunia kecil ini. Aliran sungai pegunungan mengalir perlahan, pohon-pohon tua yang tinggi menyebarkan daun-daun hijaunya yang besar. Sinar matahari menembus di antara lubang-lubang di antara dedaunan, karena angin sepoi-sepoi, berkas cahaya akan bergoyang lembut saat menyinari tanah. Feng Jinhuang sedang berbaring di tanah berumput, punggungnya bersandar pada pohon yang tinggi. Merasakan angin, dia menarik napas dalam-dalam, udara jernih bercampur dengan aroma rumput. Buku lebih besar dari sangat indah dan cantik, di tangan Feng Jinhuang, dia telah membaliknya ke beberapa halaman terakhir. Mata Feng Jinhuang jernih seperti air, dia menatap halaman buku tanpa berkedip. Meskipun dia telah mendengar tentang kisah Renzu sejak masa mudanya, karena pengalaman mistisnya di alam mimpi, ketika dia membaca lebih besar dari lagi dengan wawasan yang lebih dalam, Feng Jinhuang merasakan banyak emosi baru muncul dalam dirinya. Di akhir lebih besar dari, tertulis, 10 anak Renzu meninggal satu demi satu, bahkan Renzu sendiri akan meninggal karena usia tua. Ia berada di akhir hayatnya. Sebelum meninggal, Renzu mengambil mayat 10 anaknya, dan mengorbankan dirinya sendiri, mengirim mereka semua ke dalam perut Gu derivasi, dimakan olehnya. Sejumlah besar alam mimpi juga mengikuti aroma makanan lezat itu, masuk ke mulut Gu derivasi bersama mereka. Perut Gu derivasi pecah, saat cahaya kehidupan yang tak terhitung jumlahnya bersinar di tanah, menciptakan kelompok manusia pertama. Karena alam mimpi terlibat dalam derivasi, kelompok manusia pertama akan mengalami mimpi ketika mereka tidur di malam hari. Manusia sering tenggelam dalam mimpi, seperti jiwa es gelap utara, dan tidak dapat membebaskan diri darinya. Feng Jinhuang berpikir sambil mengulurkan tangannya, menutup lebih besar dari buku sambil berdiri. Ibu, kirim aku kembali ke gedung. Aku lelah, katanya lembut. Baiklah. Pada saat berikutnya, Feng Jinhuang mendengar suara lembut peri Bai King bergema di dekatnya. Feng Jinhuang menghilang di tempat, dia muncul kembali di kamarnya sendiri di dalam bangunan kecil. Di dalam kamar, peri Bai King sudah menunggu. Mata Feng Jinhuang bersinar dengan gembira, "Oh, Ibu, mengapa kamu bebas hari ini, tidakkah kamu perlu berbaur dengan Ki Bumi?"
Ketika seorang Gu Master mencapai peringkat 6 dan menjadi Gu Immortal, bukaan mereka akan menyerap 3 ki langit, bumi, dan manusia, mengangkatnya ke dalam bukaan abadi, membentuk dunia kecil. Gu Immortal mengelola bukaan abadi mereka dan meningkatkan level kultivasi mereka. Tetapi semakin banyak objek yang memasuki bukaan abadi, secara bertahap, ki langit dan bumi di dalam bukaan abadi akan menjadi tidak mencukupi. Seperti bonsai yang dirawat dengan hati-hati, saat pohon di dalamnya tumbuh lebih besar, potnya menjadi terlalu kecil, dan tanahnya akan tampak sangat dangkal. Pada saat ini, para Dewa Gu akan meletakkan tanah terberkati mereka di tanah, menyerap ki bumi, atau meletakkan gua surga mereka di langit, menyerap ki surga. Setelah menyerap ki surga dan bumi, mereka akan menstabilkan tanah terberkati atau gua surga mereka, meningkatkan fondasi lubang abadi. Setelah tingkat kultivasi mereka stabil, mereka akan dapat terus berkultivasi dengan fondasi yang lebih stabil. Kondisi peri Bai King saat ini adalah bahwa dia telah mengelola tanah terberkati untuk beberapa waktu, itu menjadi tidak stabil. Dia meletakkan tanah terberkati di tanah, dan dia sendiri berada di dalam, menyerap ki bumi dari wilayah yang luas, benua tengah, dan mengasimilasinya ke dalam tanah terberkatinya. Peri Bai King menatap putrinya yang cantik dengan tatapan penuh kasih sayang, memuji, Huang tampaknya setelah pertemuan di alam mimpi ini, kondisi mentalmu telah sangat terlatih. Dulu, kau akan mengeluh kepadaku dan memintaku untuk menemanimu. Namun kali ini, aku membaur dengan ki bumi selama 3 hari 3 malam tanpa menghabiskan waktu bersamamu. Namun kau malah membaca buku dan memurnikanku dengan tenang, kondisi mentalmu jauh lebih matang dari sebelumnya, ibu sangat senang. Tentu saja, Feng Jin Huang tersenyum senang, memperlihatkan giginya yang putih. Ia mengangkat kepalanya saat lonceng berdentang di mahkota Phoenix-nya. Ia berkata dengan bangga, siapa aku? Aku adalah darah daging ayah dan ibu, bagaimana mungkin aku menghancurkan reputasi kalian berdua? Senyumnya menular pada peri Bai King saat dia ikut tersenyum, sejak kelompok manusia pertama lahir, mereka bisa bermimpi. Hampir tidak ada yang bisa menghindari mimpi, setelah bertahun-tahun, banyak sekali jenius dan individu berbakat, bahkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis, mereka memiliki alam mimpi mereka sendiri. Alam mimpi ini berkumpul bersama, membentuk alam tersembunyi yang sangat besar dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huang sayap, mimpimu Gu abadi dapat memungkinkanmu memasuki alam mimpi sesuka hati, itu adalah Gu abadi gerakan yang mencegahmu dipengaruhi oleh alam mimpi. Ini adalah kesempatan besar untukmu, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Petik 2, aku mengerti, Ibu. Akhir-akhir ini, aku telah mencoba untuk memurnikan Gu. Aku menemukan bahwa alam jalur pemurnianku telah mencapai tingkat master semu. Keuntungan dari alam mimpi terlalu banyak, aku selalu kurang tertarik pada jalur pemurnian, aku tidak pernah mempraktikkannya secara normal. Tetapi setelah perjalanan alam mimpi ini, pencapaianku meningkat begitu tajam, aku telah melampaui banyak orang di sekte. Feng Jin Huang menghela napas dan berkata, kau bergerak dalam mimpi Dewa Tua Kong Jue, tanpa kau sadari kau memperoleh sebagian makna sejati dari jalur pemurniannya. Namun itu karena Dewa Tua Kong Jue sendiri adalah seorang guru agung tertinggi jalur pemurnian, jadi kau akan memperoleh banyak hal. Alam mimpi sangatlah rumit, kau mungkin tidak akan seberuntung itu lain kali, untuk bertemu dengan mimpi seseorang yang memiliki kualifikasi seperti Dewa Tua Kong Jue. Peri Bai King menganalisis. Feng Jin Huang bersikap acuh tak acuh. Ia tertawa, jika aku tidak dapat menemukannya, biarlah. Lagi pula aku tidak tertarik dengan jalur pemurnian, lain kali, yang perlu kulakukan hanyalah memasuki mimpi seorang yang mulia abadi atau yang mulia iblis. Sungguh disayangkan, aku berjalan di jalur logam, namun tidak satu pun dari 10 orang terhormat yang mengolah jalur ini. Hati peri Bai King berdebar kencang saat mendengar ini, dia menjadi serius, Huang jangan lengah. Kamu aman dan sehat kali ini karena kamu beruntung, alam mimpi tempatmu berada tidak berbahaya atau membahayakan. Jika kamu benar-benar memasuki mimpi seorang yang terhormat, kamu harus segera mundur, kekuatan seorang yang terhormat bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Feng Jin Huang menjulurkan lidahnya terlebih dahulu, sebelum dia menjawab dengan patuh, baik, Ibu, aku mengerti. Ekspresi peri Bai King menjadi lebih lembut. Dia mengeluarkan sebuah surat Gu, ini adalah surat dari ayahmu, dia telah menerobos tembok daerah, dan telah menemukan tempat untuk beristirahat setelah memasuki dataran utara. Dia belum mengetahui tentang kebangkitanmu,
tetapi karena dia telah mengirimi kita surat, kita dapat menggunakan surat Gu ini untuk membalasnya, mengucapkan beberapa patah kata kepadanya dan menghilangkan kekhawatirannya, sehingga dia dapat menangani misi dalam perjalanan dataran utara ini. Surat ayah. Mata Feng Jinhuang berbinar, dia melompat dan mengambil surat Gu dari peri Bai Qing, kesadarannya memasukinya. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat membacanya. Feng Jinhuang cemberut, "Oh, itu adalah jalur informasi Gu abadi, burung hijau pengirim surat, aku masih manusia biasa, aku tidak dapat membacanya." Peri Bai Qing menepuk kepalanya, "Ayahmu saat ini berada di dataran utara, bagaimana dia dapat melintasi tembok daerah tanpa menggunakan jalur informasi Gu abadi? Apa yang kamu cemaskan? Aku baru saja memujimu karena menjadi lebih dewasa." Mengatakan ini, Peri Bai Qing menyuntikkan surat wasiat ke dalam pikiran Feng Jinhuang. Feng Jinhuang familiar dengan ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya saat dia berbicara dengan surat wasiat itu. Seketika, dia dapat melihat informasi dalam surat Feng Jiuge. "Ayah." Feng Jinhuang membaca surat Feng Jiuge, dan melihat perhatian dan kekhawatiran yang dia miliki terhadapnya, dia begitu terharu hingga matanya memerah. "Aku ingin segera bertemu ayah dan menunjukkan kepadanya pencapaian jalur penyempurnaanku saat ini, dia selalu khawatir tentang alam jalur penyempurnaanku." Feng Jinhuang bergumam, "Jangan khawatir, aku akan memberitahu ayahmu di surat itu. Jangan beritahu dia, aku ingin memberi ayah kejutan." "Baiklah." Peri Bai Qing mengeluarkan surat Gu berikutnya, itu juga surat pengiriman Gu burung hijau, tetapi ini adalah Gu Fana tingkat 5. "Ini surat lain untukmu, ini dari Fang Yuan. Dia telah mengirimnya sejak lama, lihatlah," kata Peri Bai Qing. Petik 2. Fang Yuan. Feng Jinhuang mendengar nama ini dan menggertakkan giginya, alisnya tajam seperti pedang, dan wajah cantiknya memerah karena malu. Dia menyambar surat Gu dan memeriksanya. Fang Yuan telah memasukkan banyak informasi dalam surat itu. Pertama-tama dia memuji rumah afinitas roh secara ekstensif. Nadanya seperti dia ingin bergabung dengan mereka, dan kemudian dia menyetujui tantangan Feng Jinhuang, dan dia bahkan meminta maaf karena membalasnya begitu terlambat. Di akhir surat, ada satu baris, "Saya saat ini berada di tanah terberkati Hu Immortal, pintu saya terbuka untuk menunggu kunjungan peri Feng Jinhuang. Aku pernah mendengar bahwa teh Qingpu dari Spirit Affinity House sangat terkenal. Jika kau ingin bertanding denganku, aku akan merasakan rasa teh yang terkenal ini, itu akan sangat menyenangkan." Dia benar-benar punya waktu luang dan suasana hati yang baik, dia ingin minum teh Qingpu. Dia ingin menikmati rasa teh. "Pencuri jahat, pencuri bejat, aku ingin mencabik-cabikmu dan memecah tulangmu untuk memberi makan anjing." Mata Feng Jinhuang menyala dengan api. Dia mengerahkan sedikit kekuatan tanpa sadar, dan burung hijau pengirim surat Gu berkicau sebagai tanggapan. Peri Bai Qing dengan cepat menyimpan surat Gu ini, "Huang ini adalah sesuatu yang ingin ibu bicarakan denganmu." Tidak diragukan lagi, Fang Yuan telah melampaui harapan kita sekali lagi, dia tidak lagi seperti sebelumnya. Jika kau bertanding dengannya sekarang, kau hanya akan kalah, tidak ada cara untuk menang. "Apa?" Feng Jinhuang menatap dengan mata terbuka lebar, menatap Peri Bai Qing dengan kaget. Peri Bai Qing menceritakan kepadanya tentang rincian Fang Yuan yang menjadi zombie abadi, dan bahwa ia memiliki kekuatan misterius di belakangnya yang berhasil memaksa Sekte Bangau Abadi untuk mundur setelah menyerang Tanah Suci Hu Immortal. Zombie abadi, ia benar-benar menjadi zombie abadi. Feng Jinhuang bergumam pada dirinya sendiri, jika bukan ibunya yang mengatakan ini, ia sendiri tidak akan mempercayainya. Sudah berapa lama, ia benar-benar telah menjadi abadi. Kami kira-kira seusia, bagaimana ia bisa memiliki fondasi yang kuat untuk maju menuju alam Gu Immortal? Feng Jinhuang sangat bingung. Peri Bai Qing menjawabnya, mengenai perubahannya yang tiba-tiba menjadi zombie abadi. 10 sekte kuno besar kita memiliki beberapa tebakan. Meskipun meningkatkan fondasi seseorang itu sulit, itu bukan hal yang mustahil. Ada contoh tepat di depan kita, yaitu alam mimpi. Selain itu, kami telah menduga bahwa kekuatan misterius di belakangnya mungkin memiliki semacam metode kenaikan abadi khusus, untuk memungkinkan seorang Gu Master menjadi zombie abadi. Tetapi menjadi zombie abadi berarti tingkat kultivasi Anda akan mandek, tidak dapat berkembang lagi. Feng Jinhuang mengerutkan kening. Itulah pemerannya. Tetapi pikirkanlah, seorang Gu Master Fana tingkat 5 dibandingkan dengan zombie abadi tingkat 6, yang terakhir jelas jauh lebih kuat.
kata peri King. Feng Jinhuang menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya, aku tidak peduli apakah dia serakah terhadap keuntungan jangka pendek, atau dia dipaksa untuk melakukannya, dia pasti bukan tandinganku di masa depan. Dia terburu-buru untuk menantangku sekarang, jelas dia tahu dia hanya bisa terus menindasku selama periode waktu ini, di masa depan, giliranku. Pengecut ini pemalu seperti tikus, dia orang yang tidak tahu malu dan tidak bermoral. Huang jangan dibutakan oleh kebencian dan kemarahanmu sendiri. Ekspresi peri King sangat serius, Fang Yuan ini tidak sederhana, surat yang dia kirim tepat sebelum Sekte Bangau Abadi menyerang, niatnya yang sebenarnya adalah untuk membangun hubungan dengan kita, rumah afinitas roh, itu adalah taktik untuk mendatangkan pihak ketiga. Dia memiliki Gunung Danghun sekarang, dan sedang melakukan transaksi dengan 10 sekte kuno besar kita. Namanya telah menyebar jauh dan luas di benua tengah, hampir setiap Dewa Gu tahu tentang keberadaannya sekarang. Ibu, aku salah, aku terlalu gelisah. Feng Jinhuang menggertakkan giginya, mencoba menenangkan diri. Bagaimana kau akan menanggapi surat ini? Abaikan saja, atau balas saja, biar kau yang memutuskan. Peri King sengaja mengujinya. Feng Jinhuang langsung berkata, tentu saja kami akan membalas. Karena tantangan ini kuberikan, dan dia sudah membalas. Jika aku menghindari pertempuran karena dia adalah zombie abadi, maka aku akan menunjukkan kelemahanku. Tapi, matanya berputar saat dia berkata, musuh kuat sementara aku lemah, hanya orang bodoh yang akan berhadapan langsung dengannya. Sebentar lagi, konvensi jalur pemurnian benua tengah akan dimulai. Aku akan menggunakan jalur pemurnian dan mengalahkannya di depan umum. Ini akan meredakan sebagian amarahku. Ibu, apa pendapatmu tentang ini? Peri King mengangguk puas, ini ide yang bagus. Feng Jinhuang menggertakkan giginya, matanya bersinar terang, dalam beberapa hari ke depan, aku akan menemukan impian Master Gu jalur pemurnian, dan dengan cepat membangun fondasiku di jalur pemurnian, menggunakan dia sebagai lawan, itu akan mendorong saya dan meningkatkan pertumbuhan tingkat kultivasi saya. Peri King tertawa, menepuk kepala Feng Jinhuang, ini putriku yang baik. Feng Jinhuang menyipitkan matanya, saat menjawab, dia terkekeh dingin, kau ingin berpura-pura berbudaya dan minum teh Kingpo, tentu saja, aku akan memberimu 50 atau 60 toples. Tetapi jika kau ingin bertanding, kita tidak bisa melakukannya tanpa taruhan. Aku akan membuatmu kalah dalam reputasi dan substansi.